Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan proses manufacturing pada plastik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ajar Fauji. Saya dari kelas TI 22F. Baik, selanjutnya, nah, apa itu pengertian dari plastik? Plastik adalah jenis material polimer yang terdiri dari rangkaian monomer, monomer dan memiliki sifat yang ringan. Awalnya, plastik ditemukan oleh Alexander Parker melalui proses pengolahan bahan organik dari selulosa. Pada saat itu, Parker menamai temuannya sebagai parkesisme. Seiring berjalannya waktu, banyak ilmuwan yang mengembangkan plastik hingga menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Dapat dilihat penemu plastik, yaitu Alexander Parker. Nah, dulu plastik juga namanya bukan plastik ternyata, yaitu parkesisme. Nah, selanjutnya itu adalah karakter plastik. Plastik adalah bahan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki sejumlah karakteristik yang memberikan berbagai manfaat bagi manusia secara umum. Berikut adalah karakter plastik. Yang pertama, kekuatan yang tinggi namun ringan. Dua, tidak mudah bereaksi dengan zat kimia seperti udara, asam, dan basa. Yang ketiga, non-konduktif listrik, yaitu bersifat isolator. Jadi kalau misalkan plastik itu tidak maksudnya tahan terhadap listrik. Empat, mudah dibentuk sesuai kebutuhan melalui pemanasan. Dapat dilihat dari video yang Papatur sebelumnya bahwa plastik mudah dibentuk menggunakan sistem molding. Kelima, umumnya berwarna jernih atau transparan, lalu bisa dapat diwarnai. Nomor tujuh itu fleksibel, bersifat plastis. Yang kedelapan, harganya terjangkau dan ekonomis, beda dengan baja dan yang lainnya. Harga yang plastik berikan cukup terbilang agak murah. Yang kesembilan, tahan terhadap bakteri dan jamur. Sepuluh, tidak rentan terhadap korosi atau perkaratan. Ya, sudah jelas ya, plastik itu gak mungkin berkarat atau berkorosi. Proses pembuatan plastik hingga menjadi barang, yaitu proses pembuatan plastik hingga menjadi barang. Barang yang kita gunakan sehari-hari adalah suatu rangkaian langkah yang kompleks. Berikut adalah tahap-tahap dalam proses pembuatan plastik secara umum. Kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan untuk membuat plastik. Yang pertama, itu ekstraksi dari bahan mentah. Jadi proses dimulai dengan pengambilan bahan mentah utama yang sebagian besar terdiri dari minyak mentah dan gas alam. Bahan-bahan ini merupakan sumber utama untuk produksi plastik. Jadi ekstraksi dari bahan mentah itu kayak tahapan awal banget buat pembuatan plastik. Jadi biji plastik atau yang lainnya itu diekstraksi dulu. Lalu proses selanjutnya itu proses pemurnian. Setelah bahan mentah diekstraksi, langkah selanjutnya adalah pemurnian. Nah, pada tahap ini minyak mentah diproses untuk menghasilkan produk petroleum yang mengandung zat kimia yang diperlukan untuk pembuatan plastik. Proses ini melibatkan pemanasan minyak mentah di dalam tungku.
kemudian mengirimnya ke unit distilasi. Nah, eh, di sini minyak berat dipisahkan dari senyawa-senyawa yang penting untuk produksi plastik. Selanjutnya itu ada polimerisasi. Pada tahap ini, minyak gas seperti etilena, propilena, dan butilena diubah menjadi polimer dengan berat molekul yang lebih tinggi. Polimer adalah dasar dari plastik. Proses polimerisasi dapat terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Dapat dilihat dari gambar yang di samping itu percetakan dari plastik ke molding ya. Kemarin juga sudah diterangkan videonya oleh Fatur. Ini sebagai contoh polimerisasi. Lalu ke proses selanjutnya yaitu compounding. Pada tahap ini, berbagai campuran material digabungkan dengan pemanasan untuk menciptakan bahan plastik dengan sifat-sifat tertentu. Setelah plastik terbentuk dalam bentuk pelet, tahap selanjutnya adalah pencetakan produk dalam berbagai bentuk. Metode pencetakan plastik bervariasi, termasuk injection molding, ekstrusi, blow molding, dan lain-lain. Ya, plastik seperti plastik botol, plastik dibikin segala macam kayak trash bag dan lain-lain. Setelah produk plastik selesai dicetak, mereka dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, pelet plastik dapat digunakan untuk membuat kantong plastik, seperti yang dijelaskan tadi, pembungkusan makanan, kemasan botol, mainan, dan barang-barang lainnya yang kita gunakan sehari-hari. Dengan berbagai jenis plastik dan metode produksi yang berbeda, industri plastik memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pada konsumen modern. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi dari penggunaan plastik serta upaya untuk mendaur ulang dan mengurangi limbah plastik. Dampak plastik bagi lingkungan eh, kita jelaskan. Nah, dampak plastik terhadap lingkungan merupakan isu serius yang perlu kita sadari. Plastik memiliki sifat yang sulit sekali diuraikan oleh mikroorganisme, dan ini berdampak negatif terhadap berbagai aspek ekosistem. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah ketika plastik dibuang ke tanah, plastik akan menghalangi aliran udara ke dalam tanah, mengganggu hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Hewan-hewan ini bergantung pada udara yang tersedia di dalam tanah, yaitu untuk bernapas. Dan plastik menghalangi akses mereka, mengakibatkan kekurangan oksigen dan gangguan pada ekosistem tanah. Selain itu, plastik mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah. Ini tidak hanya berdampak pada kesuburan tanah, tetapi juga pada air, tanah yang vital bagi ekosistem. Cacing dan mikroorganisme yang berperan dalam menjaga kesuburan tanah juga dapat terganggu oleh bahan kimia ini. Makanan mereka yang terkontaminasi plastik juga dapat merusak rantai makanan di ekosistem tanah. Selain dampak di darat, plastik juga mencemari ekosistem air. Kebiasaan membuang sampah plastik terutama di sungai yang kemudian bermuara di laut sangat merugikan biota laut dan ekosistemnya. Contoh kasus seperti banyak kura-kura memakan plastik yang dikira itu ubur-ubur. Jadinya banyak ekosistem yang terganggu oleh plastik.
binatang laut yang sering makan plastik yang mereka anggap sebagai makanan, yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Bisa jadi ekosistem yang seperti kura-kura itu ketika mereka memakan plastik dan kemudian banyak yang mati, otomatis kepunahanlah yang akan menjadi ujung dari kura-kura tersebut. Selain dampak plastik yang terlihat, ada juga masalah mikroplastik. Nah, ini adalah fragmen kecil plastik yang sangat sulit diurai. Bahkan ketika plastik dibuat kecil, sifatnya tetap tidak mudah terurai dan dapat merusak lingkungan dengan mudah, menyebar ke berbagai tempat dan dengan menyadari dampak negatif yang ditimbulkan oleh plastik terhadap lingkungan. Kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penggunaannya. Ini termasuk penggunaan alternatif ramah lingkungan dengan cara mendaur ulang dan edukasi masyarakat tentang bahaya plastik bagi ekosistem kita. Dengan tindakan bersama, kita dapat melindungi lingkungan dan mewariskannya ke generasi berikutnya dalam kondisi yang lebih baik. Kesimpulannya, dalam artikel ini yang saya kutip dari m4pillar.com, telah menjelajahi proses pembuatan plastik hingga menjadi barang yang siap digunakan. Dari ekstraksi bahan baku hingga tahap produksi yang sangat rumit. Nah, plastik telah menjadi komponen integral dalam kehidupan sehari-hari kita. Meskipun plastik memiliki dampak lingkungan yang signifikan, pemahaman tentang proses produksi dapat membantu kita mengejar alternatif yang lebih berkelanjutan. Penting untuk terus mempertimbangkan cara penggunaannya, cara mendaur ulangnya, dan mengelola plastik agar kita dapat meminimalkan dampak negatifnya pada lingkungan, apalagi kesehatan pada manusia. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang proses pembuatan plastik, kita dapat bekerja sama untuk mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam penggunaannya, menjaga bumi kita, dan memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Sedikit mengulas tentang simbol pada plastik kemasan. Ini terutama yang paling penting yang harus kita tahu, simbol dari 1 sampai ke 7 yang harus kita ketahui ya untuk penggunaannya. Yang pertama itu tanda logo daur ulang dengan angka 1, yaitu PET, itu biasa dipakai untuk botol plastik berwarna jernih atau transparan, tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Botol jenis PET ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat, apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik dapat menyebabkan kanker dalam jangka panjang. Logo angka kedua di tengahnya serta HDE, yaitu High Density Polymer. Nah, bisa dilihat, itu contohnya seperti trash bag, botol kimia. Oh, enggak. Biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih, Tupperware, galon air minum, kursi lipat, dan lain-lain. Yang ketiga, logo daur ulang itu angka 3. Tulisan VVC.
Polycoil yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik bisa ditemukan pada plastik pembungkus dan botol-botol. Sebisa mungkin kita menghindari pemakaian plastik jenis ini ya bertiga. Logo nomor 4 LDPE, Low Destination Polyclean, plastik tipe coklat dibuat dari minyak bumi hingga biasa dipakai untuk tempat makanan. Bahan ini baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini. Logo dengan angka 5 atau PP, polychrome atau polychrome. PP adalah bahan terbaik untuk tempat makanan dan minuman. Ciri fisiknya adalah mengkilat, transparan tetapi tidak jernih atau berawan. Biasanya digunakan untuk gelas plastik, tutup botol, botol susu, botol minuman, mainan anak, dan lain-lain. Nah, ini yang sangat dianjurkan. Carilah dengan kode angka 5 bila membeli barang berbahan plastik untuk menyimpan kemasan berbagai makanan dan minuman, sebab produk ini aman ya. Selanjutnya, logo dengan angka 6 atau PS, polistiren, PS biasa dipakai sebagai bahan tempat makan, styrofoam tempat minum, sekali pakai, dan lain-lain. Contohnya, garpu plastik, piring plastik, dan sendok plastik yang sekali pakai. Terakhir itu logo dengan angka 7, outer, yaitu jenis plastik lainnya selain dari nomor 1 sampai 6 untuk jenis plastik nomor 7 ini ada 4 jenis ya ternyata PC, polikarbonat, sand, butane, uh, ABS, acrylonate, butadiene styrene, dan nilon outer. Dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minuman olahraga, suku cadang, mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, dan plastik kemasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. eh, Sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.